luwak white coffee with sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Kembali di Kompas Petang, saudara, bersama saya Maidop Elfrina. Prajurit TNI Angkatan Darat menggelar patroli di ibu kota Jakarta dalam mendukung serta memastikan situasi Jakarta tetap aman usai perusakan dalam rentetan aksi demonstrasi. Patroli yang dilakukan sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga keamanan serta membangun kedekatan dengan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan kondusivitas wilayah dan juga bisa menghadirkan rasa aman di tengah masyarakat. Rute patroli yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat mencakup sejumlah kawasan vital, mulai dari kawasan Medan Merdeka Barat, kawasan Tamrin, Sudirman, Pondok Indah, Mampang hingga masuk ke area Menteng, termasuk ke wilayah kementerian hingga Istana Negara. Sementara itu, saudara, pasca kericuhan di Taman Sari sekitar kampus Unisba dan juga Unpas, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengingatkan mahasiswa untuk melakukan antisipasi penyusup penyampaian aspirasi dengan manajemen pengelolaan demonstrasi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi langsung kampus Unisba Selasa siang. Deddy Mulyadi menemui mahasiswa dan mendengar penjelasan dari pihak kampus mengenai kronologi insiden. Deddy menjelaskan unjuk rasa mahasiswa pada dasarnya murni penyampaian pendapat. Deddy mengingatkan mahasiswa agar mengantisipasi potensi penyusupan dari pihak luar. Antisipasi pertama kan ada manajemen pengelolaan demonstrasi ya, karena saya dulu pernah jadi aktivis jadi tahu. Kemudian mereka kan biasanya terbarikade, punya ciri-ciri, punya kode-kode. Ketika ada penyusup langsung diambil alih, dikeluarkan. Nah itu manajemen pengelolaan demonstrasinya juga harus segera terlatih dengan baik. Dan orang-orang yang berniat berbuat kriminal itu tidak punya ruang untuk memanfaatkan orang-orang yang punya pikiran jernih dan pikiran cerdas dengan provokasi yang mereka lakukan. Saudara, insiden penembakan gas air mata di lingkungan kampus Universitas Pasundan Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat dibenarkan oleh mahasiswa yang saat kejadian berada di lokasi. Selengkapnya berikut laporan dari jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Andri Iskandar. Ya saudara, berdasarkan informasi dari petugas keamanan dari Universitas Pasundan, insiden semalam ini memang terjadi sekitar di rentang waktu pukul 23 malam hingga pukul 1 dini hari. Nah, diinformasikan juga bahwa ada penembakan gas air mata begitu yang dilakukan ke arah kampus. Nah, untuk dampaknya ini bisa saya perlihatkan kepada Anda mungkin informasi yang didapatkan dari pihak kampus terutama dari security, sejumlah kaca ini terutama bangunan masjid begitu ya dari Universitas Pasundan ini terkena tembakan gas air mata begitu dan pecah begitu. Nah saat ini memang sedang diperbaiki oleh petugas begitu. Lengkapnya saya akan berbincang bersama dengan salah satu mahasiswa yang semalam atau tadi malam ini sedang berada di Unpas begitu, tepatnya di lokasi kejadian begitu ya. Nah, halo Mas, dengan Mas siapa Mas? Ya, nama saya Billy Prayoga. Mas Billy, Mas mungkin boleh diceritakan kejadian semalam tadi, mungkin sekitar rentang waktu pukul 11 malam hingga jam 1 dini hari ini seperti apa ceritanya? Mungkin di Unpas ini kan sebagai titik evakuasi ya, yang dari mana banyaknya pendemo untuk menunggu arahan amannya untuk pulang gitu, pada nunggu di kampus ini. Nah,
ketika sekitaran jam 12 kurang gitu, ada informasi bahwa polisi itu dari sana dan dari arah sana itu sudah menunggu gitu, ingin menyerbu ke sini gitu. Nah, ketika polisi dari sana tiba-tiba datang ke sini, mereka datang beberapa banyak motor, dari sana ada 2 barakuda datang ke sini. Nah, ketika mereka datang tuh melemparkan gas air mata gitu, dari arah ujung sana sampai ke ujung sana gitu. Dan ketika dicari ada beberapa sekitar 30 gas air mata gitu yang dilontarkan oleh polisi itu tersebut. Memang betul Mas, ada gas air mata masuk ke lingkungan kampus, betul Mas ya? Betul. Kawan-kawan di sini juga pada takut ya ketika ditembak gas air mata, mereka pada evakuasi ke belakang, pun juga polisi-polisinya pada menunggu di depan gitu. Harapan dari saya untuk para polisi gitu, untuk saling damai lah gitu dengan mahasiswa, karena kan kita mendemo juga bukan untuk polisi gitu, untuk DPR gitu, dan kita sama-sama polisi juga hanya bertugas gitu, bukan untuk melukai daripada mahasiswa juga ataupun pendemo gitu. Baik Mas Billy, terima kasih waktunya dengan Kompas TV. Terima kasih Mas. Ya. Nah, itu tadi saudara, salah satu mahasiswa mengatakan yang saat kejadian bahwa membenarkan adanya tembakan gas air mata begitu dari arah bawah begitu ya, dari di Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Nah, memang kepolisian juga menyebutkan begitu melalui atau berdasarkan informasi dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan bahwa pencetusnya ini adalah adanya kelompok-kelompok tertentu begitu yang tidak bertanggung jawab yang awalnya memblokade jalan Taman Sari atas hingga ke Jalan Taman Sari bawah dan juga melakukan pelemparan molotov. Itu tadi yang kami dapatkan informasinya dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Reza Pratama, Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Menjawab apa sebenarnya yang terjadi, kita bahas petang ini bersama dengan Presiden BEM Unisba Kamal Rahmatullah dan juga Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan yang masih coba kami hubungi lewat sambungan Zoom. Saya mau ke Mas Kamal terlebih dahulu. Mas Kamal, dengan Maidop di sini, bagaimana awal terjadi kericuhan dan bagaimana selongsong gas air mata bisa ada di areal kampus? Ya, terdengar suara saya, Mbak? Ya, silakan Mas Kamal. Ya, terkait penjelasan singkat terkait alur aksi ini dari jam 5 sore sebenarnya sudah berangsur-angsur dari aksi massa Unisba begitu untuk akhirnya kembali ke kampus. Nah, akhirnya sekitaran jam 8 malam itu mulai terjadi kejadian penyerangan yang ada di Rangga Gading begitu. Itu disinyalir juga ada beberapa motor polisi yang akhirnya merangsek masuk ke daerah area kampus. Juga akhirnya ada satu kawan kami dari Fakultas Hukum yang akhirnya dipukuli juga dilindas oleh motor yang menyebabkan hari ini pun dioperasi begitu. Sore hari ini ada di Rumah Sakit RSHS. Juga akhirnya menjelang jam 11 malam itu yang tadi dikatakan temandang dari Unpas, karena satu sisi Mbak, kampus yang menjadi titik evakuasi ini adalah Unisba dan Unpas. Karena kampus kita saling berdekatan juga menjadi titik yang terdekat untuk akhirnya menjadi titik evakuasi. Nah juga jadi titik evakuasi ya, Mas Kamal ya. Oke, ya betul. Kita tanya jawaban dari polisi, bagaimana Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan. Pak Kabid. Pak Kabid, betul ada yang ditangkap? Suara saya terdengar nggak? Terdengar jelas. Oke. Boleh Ini dibuka kameranya? kerusakan kamera aja ya. Ini Ya. kayaknya handphone laptopnya agak kurang bagus. Nah, Oke. tapi suaranya terdengar ya, cukup ya. Oke, terdengar jelas. Baik, jadi kepada Kompas ya, serta Adik Rahmatullah yang kami dengar dari ceritanya sangat tidak sesuai fakta ya. Karena apa yang disampaikan, oke lah kalau mungkin selongsong gas air mata itu dengan jumlah sebanyak itu, menurut saya itu dia ngumpulin pada saat kejadian di DPRD, kejadian ngumpulin di
di gedung sate itu terkumpul di situ ya. Dan si satpam ini menunjukkan begitu banyak sampai tadi dikatakan sampai 40. Itu sampai tidak masuk akal itu ya. Tetapi di sini yang paling pasti di sini adalah kami perlu luruskan dengan video-video yang sudah kita dapatkan ya, bahwa ini adik-adik ini yang menggunakan kampus sebagai sarang daripada anarko ini itu dibiarkan menyatu ya, dibiarkan menyatu, bertampung di situ dan berbaur dengan anarko ini ya. Ya karena pada saat kita patroli pada pukul 21 malam itu ya, kita dilaporin sama masyarakat bahwa adanya pembentukan batu-batu di tengah jalan dan ada pembakaran. Dan banyak kelompok orang di situ menggunakan baju-baju yang hitam itu menghadang jalan. Nah, kami nanti share video dan fotonya lengkap ini kami dapatkan, dan kami sudah press conference tadi dengan Bapak Kapolda dengan seluruh media, bisa kita tunjukkan termasuk ketika yang bersangkutan ini setelah kita bersihkan di area Unisba ini ya, mereka banyak yang masuk ke Unisba ini. Dan mereka secara rutin melemparkan molotov ya dengan sangat sporadis. Tahan dulu Pak Kabid, saya mau ke Kamal. Kamal, Anda terima dengan pernyataan polisi ini? Ya. Saya ada videonya lengkap di sini, nanti kita bisa buktikan Mas bagaimana Kamal, mereka melempar. Anda bisa dengar suara saya? Polisi ya, dan tidak ada. Pak Kabid, tahan dulu, kita mau dengar apa respons kronologi dari pihak mahasiswa. Nah, saya kira begini, Mbak. Yang disampaikan tadi Bapak Polisi ini, maksudnya kan itu sesuai daripada informasi yang didapatkan oleh Bapak Polisi. Tapi kan kami juga ada di tempat begitu. Saya kira tadi terkait Unisba menjadi sarang anarko pun, saya kira itu saya bisa tepis dan bantah. Saya bisa pastikan bahwa di Unisba ini tidak ada menjadi sarang anarko begitu. Dan juga di Unpas. Saya kira gerakan kami bersih begitu, Mbak. Juga terkait kajian akademik, juga terkait konsolidasi, dan dari kami pun sudah menarik mundur aksi. Akan tetapi kan karena juga poinnya adalah kampus kami dijadikan titik evakuasi, itu kan juga harus tidak juga akhirnya tidak hanya menerima mahasiswa Unisba yang akhirnya terluka, tapi kampus orang-orang yang ada di masa aksi begitu. Bagaimana dengan selongsong yang ditemukan? Saya ingin menanyakan, polisi Pak, bilang kan tidak ada gas air mata di sana. Saya ada gas air mata tadi pun. Gas air mata itu hanya di luar kampus itu, karena mereka kan menghadang di jalan itu. Itu yang kita lakukan. Kalau seandainya di situ ada klaimnya sampai 40, itu tidak sampai masuk akal itu. Begitu dahsyatnya kita melukai adik-adik itu tidak akan mungkin ya. Dan kita tidak akan terpancing dengan upaya mereka untuk menggiring sampai masuk kampus dan sebagainya. Dan ini kami sampaikan bahwa ada 6 tersangka yang tadi malam kita amankan di sekitar itu, yaitu saudara AZ, ini usia 21, ini adalah HMI Ketum Komisaris periode 2005-2006, jadi masih aktif. Kemudian di sini ada inisialnya ERA, FNE, sama RAR, ini termasuk YAA, ini usianya 30, 19, 21, 25, ini pegawai konter HP ya, dan yang satu lagi GR 19 tahun ini pegawai swasta. Nah di sini kami sampaikan berarti di situ ada orang lain selain mahasiswa, walaupun mahasiswa juga ada di situ. Dan kemudian ada pada pukul 12.00 ini ya, yang juga mereka kita tangkap, ini adalah saudara MN usia 23 tahun. Ini mahasiswa Unpas semester 5 ya, juga kita amankan di sini. Kemudian ada MF mahasiswa Unpas juga ya. Dan yang lainnya adalah HFS 29 tahun, ini Satpam Sentral Wahana Arta. Kemudian MRA 20 tahun, ini Linmas Gede Bage. AW ini ada 25 wira swasta, dan MSC ini adalah mahasiswa Unikom ya. Dan yang lainnya adalah yang 2 lagi ini MFS 25 ini karyawan swasta, dan HM ini buruh harian. Jadi kalau seandainya dari teman-teman
adik-adik dari mahasiswa ini kan pasti mengenal teman-temannya. Siapa temannya, walaupun dalam keadaan malam, karena itu kan bekerja, Oke. Pak mereka Kabit. melakukan unjuk rasa sejak dari sore. Pak Kabit, Jadi proses mahasiswa bilang ada kawan mereka yang ditangkap, ada mahasiswa juga yang ditangkap oleh polisi. itu saya sampaikan tadi itu. Jadi kan ada universitas dari Unpas, ada 2 orang, ya, kemudian dari Unikom, ya, ada HMI, ya, komisaris HMI. Apakah akan malah. dipulangkan, Pak? Mohon maaf, ini kebetulan yang kami sedang selidiki ya, untuk yang 2 orang ini kedapatan untuk ada bahan ya, berupa ini ya, ada berupa barang-barang seperti molotov, masih kita selidiki. Oke. Apakah yang bersangkutan nanti ini bisa kita buktikan, ya kita bisa Oke. proses, ya. Baik. Demikian Mbak sementara. Ya. Oke, baik. Saya mau singkat Kami- saja ke Kamal, Presiden BEM Unisba. Singkat saja, apa catatan Anda, singkat saja, dari langkah-langkah yang diambil polisi kemarin? Nah, sebenarnya yang pertama, Mbak, saya ingin juga menanyakan menanyakan kepada aparat, begitu. Ketika memang akhirnya hari ini melakukan kekerasan ataupun tindakan represivitas terhadap area kampus yang dimana itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ini dan menurunkan banyak berlebihan begitu anggota polisi juga mobil. Saya ingin menanyakan apakah ini sesuai dengan protap yang seharusnya dilakukan, itu yang pertama. Lalu catatan saya untuk akhirnya saya ingin menyampaikan apa yang dilakukan aparat ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan sipil begitu. Karena juga ini saya akan membacakan tuntutan terkait, sebenarnya simpel Pak. Mahasiswa ini hanya ingin di 3 aspek. Yang pertama ada aspek sosial, ekonomi beserta hukum begitu. Yang pertama sosial ini adalah hak atas pendidikan, kesehatan dan juga pekerjaan. Lalu juga di bidang ekonomi itu perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan. Lalu juga di hukum ada keadilan distributif, retributif juga. Baik Mas Kamal, kami sudah tangkap restoratif apa begitu. poin-poin yang mau disampaikan kepada polisi. Semoga nanti bisa langsung didengar dan juga direspons. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Presiden BEM Unisba Kamal Rahmatullah dan juga sudah bergabung bersama kami Kamit Humas Polda Jawa Barat Kombes Hendra Rohmawan. Sehat selalu. Usai jeda, Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Lokataru Del Pedro Marhaen sebagai tersangka dugaan penghasutan terkait aksi anarkistis.